Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jitsukusa ni Narutakutte volume yang kelima. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Claire dan Alexia itu telah diselamatkan oleh Shadow dari jebakan kepala perpustakaan. Dan pada akhirnya, kepala perpustakaan pun harus tewas di tangan Shadow. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Akademi Berpedang Midgar. Nah, pada saat itu, kasus kematian dari kepala perpustakaan pun sudah tersebar luas. Jadi banyak sekali kesatria Midgar yang masih berjaga di sana. Sementara itu, Sid yang menjadi pembunuh dari kepala perpustakaan pun hanya bisa melihat pemandangan itu dengan santai. Bahkan di sini, Sid pun mengira kalau sebenarnya kepala perpustakaan adalah orang di balik kasus 4 siswa Akademi Midgar ini menghilang. Karena nyatanya Sid sendiri kan udah tahu dan mempergoki kepala perpustakaan yang sudah menyekap Claire dan Alexia dalam kabut hitam. Sebenarnya, Sid itu kurang senang harus membunuh kepala perpustakaan karena hal itu nggak membuatnya seperti penguasa dalam bayang-bayang. Tapi jika tidak membunuh kepala perpustakaan, Claire dan Alexia itu tidak akan selamat. Dan itulah hukum alam, di mana kalau tidak membunuh, maka kamu akan terbunuh. Dan Sid juga nggak menyalahkan atau membenci kepala perpustakaan. Karena setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Seperti Sid yang memilih menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Namun di sela pemikirannya, Sid pun langsung melihat seorang perempuan berambut hitam yang berjalan menunduk. Awalnya Sid itu nggak mengenali perempuan tersebut. Tapi jika dilihat baik-baik, itu adalah kakaknya Claire. Di sini, Sid pun sebenarnya males buat ketemu sama kakaknya. Namun si Claire terus berjalan ke arahnya. Jadi mau tidak mau Sid itu harus mengelaknya dengan pura-pura tidak kenal. Seakan tidak punya dosa, Sid pun berjalan melewati Claire sambil memalingkan mukanya. Tapi Claire itu udah tahu akan hal tersebut. Jadi ia pun langsung mencekik leher Sid dan berkata kalau dia itu sedang memiliki masalah sekarang. Jadi apa ada perkataan yang hendak Sid katakan kepada kakaknya ini? Melihat hal itu, Sid pun agak kaget nih. Jadi Claire itu sadar ya. Namun pas melihat kakaknya yang sudah memasang muka yang seram, Sid pun langsung berkata, "Selamat pagi, Kak." Di sini Claire pun langsung membalas ucapan selamat pagi dari Sid. Tapi dia pun melanjutkan, apakah ada yang ingin Sid katakan lagi? Karena hal itu nggak cukup baginya gitu. Mendengarkan hal itu, Sid pun terdiam sejenak karena nggak ada hal lagi yang bisa ia katakan. Tentu aja, Claire pun langsung ngamuk dan berkata, kalau sekarang dia itu sedang tertekan loh. Di sini Claire pun terus protes kepada Sid. Padahal si Claire itu sudah menurunkan pundaknya dan terlihat murung. Tapi Sid itu malah nggak menyadarinya. Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung berkata nih, kalau apakah Claire itu sedang tidak enak badan. Di sini Claire pun sedikit tersenyum dan berkata kalau jawaban dari Sid itu hampir saja lulus. Namun terlepas dari itu semua, si Claire pun berkata lagi nih, kalau Sid itu pasti penasaran kan alasan Claire itu murung. Jadi dia akan menceritakan semuanya kepada Sid. Dan karena Sid itu masih mau hidup, jadi ia pun berkata kalau dia sangat penasaran banget sama hal ini. Tapi si Claire itu nggak bisa menceritakannya di tempat umum seperti ini, karena terlalu berisik. Mendengarkan hal itu, Sid pun mengusulkan bagaimana mereka membicarakan hal ini di ruang kelas aja. Namun Claire pun menolaknya, dengan berkata kalau akademi diliburkan lagi hari ini. Dan lagi pula, kepala perpustakaan sudah mati. Claire pun mengatakan hal itu sambil melihat gedung Akademi Midgar dengan penuh arti. Jadi di sini, Claire pun langsung membawa Sid ke ruangan pertemuan yang biasa dipakai sama Alexia. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan tamu mewah yang biasa digunakan untuk menyambut tamu akademi. Tentu aja, Sid pun heran nih kenapa kakaknya memiliki akses untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini. Padahal dia sendiri kan bangsawan dari desa gitu. Di sini, Claire pun langsung menceritakan segalanya kepada Sid. Tentang kebenaran dari kepala perpustakaan yang sebenarnya adalah suruhan dari Ordo Diabolos, dan tentang Claire yang masih berusaha keras untuk mengungkap kebenaran dari kasus hilangnya 4 siswa Akademi Midgar. Walaupun para kesatria Midgar juga nggak bisa membantunya, tapi dia akan tetap berusaha. Walaupun dia juga harus berhadapan dengan Ordo Diabolos, tapi tetap saja Claire akan melakukannya. Karena memang hal ini dilakukan untuk melindungi Sid, keluarga mereka, Akademi Midgar, dan kerajaan ini. Mendengarkan hal itu, Sid pun masih merasa kalau kakaknya ini masih terkena sindrom Chuni. Tapi karena gak mau kakaknya marah lagi, Sid pun langsung mengikuti alurnya dengan berkata kalau Claire itu gak perlu melakukan semua hal tadi. Namun di sini Claire pun berkata dengan sedih kalau dia itu harus melakukannya.
karena dia adalah orang yang terpilih. Setelah itu, Claire pun langsung memeluk Sid dan berkata, "Aku melakukan ini untuk melindungimu." Sementara itu, Sid pun hanya terdiam sambil menyeruput teh susu miliknya. Dan hal yang dipikirkan oleh Sid itu hanyalah teh susu miliknya yang terasa enak dan bukannya tentang Claire gitu. Ya memang sih, gigi banget babang kita Sid yang satu ini. Panel cerita pun berpindah ke kamar asramanya Sid. Saat itu Hiyoro dan Jaga pun langsung mengunjungi kamarnya Sid untuk bermain nih, karena memang saat ini akademi kan sedang libur gitu. Di sini Hiyoro dan Jaga pun langsung membicarakan kasus terbunuhnya kepala perpustakaan. Dan mereka berdua menduga kalau kasus pembunuhan kepala perpustakaan itu disebabkan oleh organisasi Shadow Garden atau Ordo Diabolos. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya bisa mengiyakannya saja. Lagi pula bukankah seharusnya Hiyoro dan Jaga itu mengerjakan PR tambahan yang dibebankan kepada mereka karena ketahuan menyontek pas kuis beberapa hari yang lalu ya. Di sini Hiyoro dan Jaga pun kompak berkata nih, kalau hari ini akademi sedang diliburkan. Jadi mereka itu bisa mengerjakan PR itu lain waktu. Setelah mendengarkan hal itu, Sid pun kembali bertanya, ya kenapa mereka berdua malah main ke sini? Di sini mereka pun kembali kompak menjawab, kalau alasan mereka datang ke sini karena Sid itu punya kopi dari Mitsugoshi Group yang super enak. Ditambah lagi ada beberapa manisan dari Mitsugoshi Group juga yang memiliki kualitas baik. Jadi si Hiyoro dan Jaga itu betah banget buat tinggal di kamarnya Sid. Nah, si Hiyoro dan Jaga juga mulai merasa aneh nih dengan semua kemewahan yang dimiliki sama Sid. Jujur, walaupun Hiyoro dan Jaga itu menabung dan tidak melakukan judi, mereka itu nggak mungkin bisa membeli banyak kopi dan cemilan Mitsugoshi Group seperti Sid. Tapi anehnya kok Sid itu bisa membeli semua makanan ini dengan mudah gitu. Di sini Sid pun hanya bisa terdiam ketika mendengarkan hal itu, karena memang semua itu didapatkannya dari Gamma dan bukan dari hasil membelinya, tapi cuma pemberian Gamma doang gitu. Lalu si Jaga pun langsung menatap Sid dengan aneh dan berkata, kalau Sid itu ngutang ke Mitsugoshi Group ya. Ditambah lagi si Hiyoro itu menemukan surat pernyataan hutang dari Mitsugoshi Group di lemarinya Sid. Itu semakin membuat mereka berdua yakin akan hal tersebut. Padahal, Sid itu mendapatkan selebaran syarat hutang itu dari Gamma doang, karena memang waktu itu katanya Sid penasaran banget dengan syarat-syarat hutang dari Mitsugoshi Group. Namun, pas melihat kalau si Hiyoro dan Jaga itu sangat mengetahui tentang persyaratan hutang dari Mitsugoshi Group, Sid pun menduga kalau mereka berdua lah yang memiliki hutang di Mitsugoshi Group ya. Sebenarnya orang bodoh juga tahu nih, kalau sekali berhutang kepada Mitsugoshi Group, maka kamu gak mungkin bisa melunasi hutangmu. Bahkan kamu hanya akan membayar hutang dan bunganya aja seumur hidup. Jadi, si Sid pun memberitahukan hal itu kepada kedua temannya. Namun sayangnya, baik si Hiyoro dan Jaga itu gak mau mendengarkan nasihat dari Sid dan malah mengajaknya main poker sekali lagi. Dengan harapan kali ini, mereka itu bisa mendapatkan semua uang Sid agar bisa digunakan untuk melunasi hutang mereka di Mitsugoshi Group. Melihat Hiyoro dan Jaga yang sangat songong menantangnya, Sid pun mau nggak mau harus menerima tantangan itu. Dan pada akhirnya, permainan poker itu pun kembali dimenangi oleh Sid. Setelah itu, Sid pun mengusir keduanya keluar dari kamarnya sambil berkata nih, kalau dia itu tidak memiliki urusan dengan orang yang bahkan uang aja nggak punya. Di sini Sid juga mengungkapkan kalau Hiyoro dan Jaga itu tadi bermain curang. Maka dari itu, si Sid juga membalas mereka dengan mencurangi mereka. Tak lama kemudian, Sid pun langsung memandang jendela kamarnya dan meminta Zeta untuk masuk. Karena sedari tadi, Sid tahu kalau Zeta sedang menunggunya. Kemudian, Zeta pun langsung masuk ke kamar Sid dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada tuannya itu. Mendengarkan hal itu, Sid pun hanya mengiyakannya, karena dia juga sebenarnya lupa kalau hari ini adalah ulang tahunnya. Melihat reaksi yang biasa saja dari tuannya, Zeta pun tanya nih, apakah Sid itu membenci ulang tahun? Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung berkata iya, karena dengan begitu, kesempatan hidupnya menjadi berkurang 1 tahun. Setelah menerka jawaban dari tuannya, si Zeta pun berkata lagi, apakah Sid itu ingin hidup abadi? Jika memang itu yang diinginkan sama Sid, maka Zeta bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, bukannya terkejut dengan pernyataan dari Zeta, di sini Sid pun hanya mengiyakannya saja dengan santai. Seakan-akan yang dikatakan sama Zeta itu hanyalah gurauan belaka aja. Setelah itu, Zeta pun kembali bertanya nih, apakah Sid itu mengingat pertemuan pertama mereka? Di sini Sid pun hanya menjawab iya, tapi Zeta pun meneruskan perkataannya lagi. Kalau hari pertemuan pertama mereka itu sangatlah bersalju seperti hari ini.
Itulah hari di mana Zeta kehilangan harapan hidupnya. Namun secara bersamaan, Zeta juga mendapatkan harapan hidup yang baru. Mulai dari situ, Zeta pun menceritakan masa lalunya kepada Sid. Sebelum bergabung bersama Shadow Garden, Zeta terlahir di sebuah keluarga pemimpin kelompok Beastmen yang bernama Macan Kumbang Emas. Dikatakan kelompok Macan Kumbang Emas adalah kelompok Beastmen yang sangat terkenal akan ketangkasan mereka. Bahkan nih, katanya Raja Beastmen sendiri akan memberikan hormat ketika mendengar nama dari kelompok itu. Sebagai seorang putri kepala kelompok, pada awalnya Zeta dididik untuk menjadi pengantin wanita yang anggun dan bisa menaikkan derajat kelompok mereka lagi. Namun nyatanya pada umur 5 tahun saja, Zeta sudah menunjukkan bakat bertarung yang sangat luar biasa. Bisa dibilang potensi yang dimilikinya itu bahkan lebih tinggi dari semua anak yang ada di sana. Setelah itu, Zeta pun langsung menjelma menjadi sosok putri yang sangat dicintai oleh kelompok Macan Kumbang Emas. Apalagi Zeta sendiri berada di garis keturunan pahlawan kuno mereka yang bernama Lily. Maka dari itu, nama Zeta yang dulu juga terinspirasi dari sang pahlawan, yaitu Lilim. Dengan nama itu, kelompok Macan Kumbang Emas berharap kalau Lilim bisa menjadi kepala kelompok selanjutnya yang bisa membimbing mereka menggantikan sang ayah. Namun suatu hari, ketika umurnya sudah beranjak 12 tahun, Lilim pun merasa ada sebuah memar dalam tubuhnya. Pada awalnya dia kira itu hanyalah sebuah luka memar biasa. Namun ketika sang ayah dan ibunya mengecek kondisi memar dari Lilim, mereka pun terkejut dan berkata kalau Lilim itu terkena demon possession atau kerasukan iblis yang disebutkan sebagai penyakit aib yang bisa membawa petaka. Karena Lilim adalah anak yang pintar dan sering membaca buku dari berbagai negara, ia pun juga tahu betapa mengerikannya penyakit ini, apalagi jika sampai tertular ke seluruh kelompok. Jadi dengan tangisan di wajahnya, Lilim pun berkata kepada sang ayah untuk menggantungnya di tiang pancang, lalu membakar tubuhnya di sana, agar kelompok mereka ini bisa selamat. Apalagi saat ini keluarga mereka juga sudah melahirkan bayi laki-laki yang bisa menggantikan hak waris Lilim sebagai kepala kelompok. Jadi mengorbankan Lilim bukan suatu masalah besar. Tentu aja, sang ayah pun tidak tega melakukan hal tersebut kepada putri yang ia cintai. Yaps, tidak seperti keluarga anggota Seven Sadis yang lain yang justru mengusir anak mereka sendiri ketika terkena demon possession. Keluarga Lilim tidak mau melakukan hal ini. Mereka sangat menyayangi Lilim walau sudah terkena demon possession. Bahkan sang ayah pun berkata kalau dia akan mengembara ke kerajaan Midgar untuk menemukan cara menyembuhkan Lilim. Karena memang dia pernah dengar ada seorang yang bisa menyembuhkan demon possession di sana. Dan untuk sementara ini, Lilim itu harus menutupi memarnya dengan perban, lalu dilarang keluar dari rumahnya. Namun sayangnya, hal itu nggak berjalan sesuai dengan rencana. Para kelompok Macan Kumbang Emas pun sudah curiga kalau dalam keluarga kepala kelompok mereka sudah ada yang ternodai dengan demon possession. Maka dari itu, kelompok Macan Kumbang Emas pun langsung membelot dan menangkap kepala kelompok mereka sendiri, lalu disiksa untuk memberitahu siapakah yang terkena demon possession. Bahkan nih, mereka juga memanggil pendeta yang bernama Petos untuk menangani hal ini. Namun sayangnya mereka itu nggak tahu kalau Petos adalah anggota Ordo Diabolos. Melihat ayahnya yang disiksa habis-habisan, Lilim pun berniat untuk mengaku saja. Tapi sang ayah pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Di sini sang ayah pun langsung membangkitkan sebuah kekuatan terlarang yang selalu diwariskan kepada kepala kelompok Macan Kumbang Emas ini. Lalu membuat tubuhnya itu berubah menjadi monster Macan Kumbang Emas yang sesungguhnya. Setelah itu, sang ayah pun langsung membuat celah agar Lilim, istri, dan anak keduanya yang masih bayi itu lari. Namun, mau seberapa keras mereka berlari, pada akhirnya mereka pun tertahan di sebuah pantai luas dekat daerah itu. Sang ayah, ibu, dan adik Lilim pun berakhir terpenggal oleh Petos. Karena memang, kekuatan Petos bisa dibilang luar biasa, dan hampir menyentuh ranah Round of Table. Tak hanya itu, Petos juga langsung membunuh semua kelompok Macan Kumbang Emas untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Setelah kehilangan ayah, ibu, dan adiknya, Lilim pun dipenuhi amarah dan dendam kesumat kepada semua umat manusia. Kemudian, ia pun langsung menerjang ke arah Petos untuk membunuhnya. Tapi di sini Petos bisa menghindari serangan dari Lilim dengan sangat mudah dan membuatnya pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Lilim pun mendapati dirinya berada di sebuah kereta yang berjalan entah kemana. Namun di sini, ia pun terus bergumam kalau dia tidak akan pernah memaafkan manusia yang telah kejam membunuh keluarganya. Dan saat itulah, sebuah suara pun terdengar di benaknya Lilim. Suara itu
menawarkan kekuatan kepada Lilim untuk merealisasikan dendamnya itu. Di sini, Lilim pun berkata kalau dia setuju untuk menerima kekuatan yang ditawarkan oleh sang suara. Dan seketika itu, semua pun dipenuhi energi sihir berwarna ungu, lalu terdengar suara I am Atomic. Ya, suara yang didengar Lilim adalah suara dari Shadow. Setelah memusnahkan semua orang yang menculik Lilim, Shadow pun langsung menyembuhkan Lilim dari penyakit Demon Possession. Lalu ia pun meminta Alpha untuk mengurus Lilim dari sekarang. Dan sejak saat itulah, Lilim bergabung bersama Shadow Garden sebagai anggota ke-6. Ia juga diberikan nama baru, yaitu Zeta. Ketika Zeta menyelesaikan cerita masa lalunya, ia pun kembali berkata kalau kini tujuannya adalah mewujudkan impian dari tuannya. Karena dulu, dia hanyalah seekor kucing terlantar yang kebetulan diselamatkan sama Shadow. Maka dari itu, ia ingin membangkitkan iblis Diabolos untuk membuat Sid hidup abadi. Dunia ini memang sudah sakit dan tidak adil. Kalaupun ada keadilan, dia ingin keadilan itu bernama Shadow, sang kekuatan dalam bayang-bayang. Mendengarkan hal itu, bukannya menanggapi perkataan Zeta dengan serius, di sini Sid pun dengan santainya berkata, kalau nanti mereka semua akan membenci Zeta loh. Yang dimaksudkan mereka di sini adalah Shadow Garden ya teman-teman. Mendengarkan hal itu, Zeta pun tahu akan konsekuensinya dan hanya berkata, kalau tuannya sudah tidak berkehendak dengan rencananya ini, maka Zeta ingin Shadow menghentikannya suatu hari nanti. Setelah itu, Zeta pun pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah. Saat malam hari, sambil menatap ke arah gedung akademi, Zeta pun dihampiri oleh Victoria dan satu gadis bertudung yang menemaninya melihat salah satu lengan dari iblis Diabolos. Saat itu, Zeta pun berkata kalau rencana mereka akan tetap berjalan. Mendengarkan hal ini, Victoria pun jadi terkejut nih dan berkata apakah Shadow itu mengizinkan Zeta untuk membangkitkan iblis Diabolos. Zeta pun menjawab kalau dari awal dia tidak meminta izin dari Shadow. Dia hanya akan berhenti jika Shadow menghentikannya saja. Mendengar jawaban dari Zeta membuat Victoria tersenyum, lalu berkata kalau Anda akan mengkhianati Shadow Garden ya. Di sini Zeta pun mengiyakannya, karena menurut Zeta, kepemimpinan Alpha dan yang lainnya itu terlalu lembek. Dan sekarang, rencana untuk membuat Shadow menjadi abadi, lalu menjadi dewa dalam isekai ini pun mulai dijalankan oleh fraksi Zeta. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin itu pembahasan singkat untuk Kage no Jitsurukusa volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.